Oke, persiapan live ya. Siap. Tetap sama dengan Pak Irfan nih, tim Sekolah Alam Suka. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Kang Aziz? Yap. Coba Pak Irfan cek mic. Cek 1 2. Oke, telat dah. Cek 1 2 cek. Udah cukup. Coba Pak Irfan cek mic. Cek. Oke. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rido dalam acara talk show edukasi di rumah saja bareng Sukahaji Wahana Edukasi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti yang kemarin diinfokan di infografis bahwa hari ini talk show-nya ini sangat spesial sekali teman-teman semuanya, yaitu tentang pembelajaran sekolah alam. Jadi metodenya seperti apa itu sekolah alam, ini hari ini kita akan kupas metodenya langsung dengan tim yang kita undang spesial hari ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran sekolah alam, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah pangestu. Ini Pak Irfan ini adalah salah satu penyemangat kami juga di Wahana Edukasi Sukahaji Waterboom, terutama dalam menyemangati tentang edukasi bahwa Sukahaji Waterboom terus menggelorakan, terus menyemangati, terus juga mendakwahkan tentang edukasi, yaitu melalui konsep sekolah alam. Nah, teman-teman semuanya, bagi yang hari ini baru gabung ya, alhamdulillah ini talk show kedua kami ya. Jadi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap musibah yang ada sekarang, yaitu banyak orang-orang yang di rumah saja ya karena ada musibah wabah. Jadi hari ini kita akan coba untuk bikin talk show edukasi. Harapannya teman-teman yang di rumah saja ya, yang alhamdulillah sudah bisa di rumah ya, ini tetap bisa belajar, tetap bisa enjoy ya, menikmati kegiatan yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Tapi yang belum bisa di rumah, tetap ketika keluar jangan lupa protokol kesehatannya dijalankan, terutama adalah pertama pakai masker pastinya ya. Yang kedua adalah social distance atau physical distance. Jadi semoga teman-teman yang masih belum bisa stay at home tetap semangat, jaga kesehatan, imunitas tubuh dinaikkan, insya Allah terhindar dari virus ya. Oke. Nah, hari ini tadi yang sudah kita bahas, kita akan membahas tentang metode pembelajaran sekolah alam ya. Tapi sebelumnya, kira-kira teman-teman ini semuanya mendengar kata sekolah alam kayaknya sudah tidak asing lagi pastinya ya, sudah tidak asing lagi. Nah, tapi di Priangan Timur ini Pak Irfan ya, ini masih istilahnya ya, masih sangat jarang, bahkan baru cuman ada satu ya kalau nggak salah di Tasikmalaya, dan itu pun sudah lumayan cukup lama dan mungkin orang-orang tidak banyak tahu gitu ya. Tapi di sekolah alam ini yang Pak Irfan
kerjakan bersama dengan tim. Nah, ini nama sekolah alamnya adalah Sekolah Alam Sukahaji atau disingkat dengan Sasuka ya. Oh, kayak orang Jepang nih ya, Sasuka. Jadi ini singkat ceritanya, karena ini kok ada nama Sukahajinya ya, bagi teman-teman yang tidak tahu, karena ini ada virus-virus positif ya datang dari Pak Irfan dan tim. Dan terutama ini penyemangat kita juga yang mungkin tidak bisa hadir, yaitu yang pertama adalah ada Ustadz Anton ya, yang ada di Cilacap. Ini CEO-nya, foundernya dari Sekolah Alam Cilacap. Alhamdulillah beliau yang pertama kali menyemangati. Kemudian ada tim juga dari Sekolah Alam yang tidak bisa hadir ya, karena memang kondisi seperti ini, ada yang mungkin berhalangan sebagainya, dan akhirnya ini Pak Irfan yang mewakili dari tim Sekolah Alam ya. Dan Sekolah Alam ini kerjasama dengan Sukahaji Waterboom. Kenapa? Karena tadi Sukahaji Waterboom ini kita ingin ada terus konsisten untuk ada program edukasi. Makanya kita namakan dengan Sekolah Alam Sukahaji. Jadi Sekolah Alam ini kita akan kolaborasi terus menularkan virus-virus positif untuk bergerak di edukasi. Yaps. Tuh, nah sekarang langsung saja nih ya, kita akan bincang-bincang langsung dengan Pak Irfan ya tentang sekolah alam ya. Gitu. Kira-kira Pak Irfan siap ya menyemangati juga teman-teman yang ada di rumah untuk biar apa ya, biar minimal terbuka lah, kalau bahasa itu open mind ya, open mind atau terbuka bahwa konsep sekolah alam ini sangat luar biasa sekali. Oke, untuk itu singkat saja Pak Irfan, silakan mungkin bisa dikenalkan lebih dalam ya, lebih lanjut lagi. Oke, Pak Irfan bersama dengan tim, bagaimana sebagainya, dan apa sih sekolah alam itu Pak Irfannya? Monggo, silahkan Pak Irfan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa, Kang. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim di agenda talk show bersama Sukahaji Waterboom. Karena sehat itu sangat luar biasa mahal sekali. Dan di tengah pandemi corona sekarang ini, menjaga kesehatan itu sangat penting. Meskipun di awal sebelum pandemi corona, kesehatan itu sangat luar biasa. Begitulah nikmat Allah yang sudah berikan kepada kita, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi ketika kamu menghitung nikmat Allah, itu tidak akan terhitung. Bayangkan napas yang kita hirup atau udara yang kita hirup, kemudian pepohonan yang jatuh daunnya dari pohon, itu nikmat yang luar biasa. Apabila kita manfaatkan dengan luar biasa, pohon atau daun yang jatuh ke tanah itu bisa kita jadikan sebagai kompos. Begitulah kehidupan kita yang sesungguhnya, bagaimana kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, bersyukur itu dalam arti yang sederhana atau ucapan yang sederhana bersyukur itu adalah alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah meskipun di tengah pandemi corona kita tetap bersyukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Maka kita berdoa juga kepada saudara-saudara kita yang meninggal. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal itu bisa diberikan husnul khotimah. Kemudian garda-garda terdepan, tim kesehatan, mudah-mudahan diberikan kekuatan. Karena itu bagian dari perjuangan fisabilillah begitu. Nah, selanjutnya terima kasih dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita di yaumil kiamah bisa mendapatkan syafaat darinya, karena syafaat dari Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari fananya dunia ini begitu. Nah, selanjutnya
salam silaturahim dari kami tim Sekolah Alam Sukahaji. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak bisa membawa tim yang lengkap, yang kompak. Kebetulan tadi sudah disampaikan ada beberapa teman-teman kami yang memang ada di kawasan yang perlu untuk diam di rumah saja begitu. Dan juga permohonan yang sebesar-besarnya tadi sudah disampaikan bahwa Pak Anton dari Cilacap juga tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memaklumi. Untuk selanjutnya, kami sangat berterima kasih atas keadaan atau agenda-agenda seperti ini. Minimalnya kami selalu menyampaikan agenda-agenda sekolah alam ini dalam bentuk media sosial, Facebook, kemudian Instagram, dan hari ini diinisiasi oleh teman-teman di Waterbom Sukahaji. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat, bisa menambah keberkahan, bisa menambah hasanah pendidikan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Stay at home, di rumah saja. Jangan lupa tadi sampaikan protokol kesehatannya. Nah, tadi Kang Ridho menyampaikan apa itu sekolah alam. Nah, sebenarnya sekolah alam ini sudah berdiri kurang lebih 20 tahun yang lalu, yang memang 20 tahun, 20 tahun lebih dari yang lalu memang dipelopori oleh Bang Lendonovo dan kami sebenarnya sebagai follower begitu. Nah, kebetulan untuk sekolah alam ini setiap wilayah itu mempunyai keunikannya yang berbeda. Nah, sekolah alam ini mempunyai visi. Ya, visi sekolah alam itu menjadikan manusia khalifatun fil ard, atau pemimpin di muka bumi. Memang itu sudah tercetuskan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wallahu a'lam bil muradi. Bahwa di sana dicetuskan bahwa Allah itu akan mengutus seorang khalifah ke muka bumi. Nah, sehingga malaikat itu menyampaikan kenapa memilih khalifah atau memilih manusia ke muka bumi sementara manusia itu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka sebagai seorang yang beriman, kita harus mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Begitulah. Maka inilah kesempurnaan manusia, Kang. Kesempurnaan manusia yang tidak bisa disamai dengan yang lain. Allah mengutus seorang khalifah, yaitu manusia ke muka bumi, yaitu mempunyai berbagai keunikan atau kelebihan. Di antaranya mempunyai akal dan juga mempunyai nafsu. Itulah, mempunyai akal dan juga mempunyai nafsu. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti jin, ya, kemudian malaikat, begitu. Nah, dengan akal dan nafsunya, maka Allah turunkan manusia ke muka bumi sebagai khalifah. Nah, disinilah akal itu tugasnya untuk berpikir, ya, bagaimana seorang manusia berpikir mengelola alam itu dengan baik dan dengan bijak. Bayangkan, apabila alam ini yang kita tempati tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan bijak, maka murka Allah itu seperti apa? Bahkan dalam Al-Quran juga disampaikan telah banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini diakibatkan karena ulah dan tangan manusia. Gitu. Maka manusialah yang harus memperbaiki alam ini. Sehingga ada lagi bahwa misi, selain visi itu misi kami atau sekolah alam didikan itu sebagai penyempurna akhlak. Nah, begitupun dengan Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini itu sebagai penyempurna akhlak, sebagai penyempurna akhlak dan juga rahmatan lil alamin. Nah, sebagai penyempurna akhlak juga itu sudah disampaikan bagaimana akhlak Rasulullah itu yang tiada bandingannya di dunia. Maka Allah sangat memberikan harapan
memberi harapan kepada manusia bagaimana kita sebagai umat manusia itu sebagai follower panutan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini tentu penyempurna akhlak itu bagian dari konsep sekolah alam. Bagian dari konsep sekolah alam bukan hanya penyempurna akhlak dan juga rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, selanjutnya ketika kita terlahir ke dunia ini sebagai khalifah, sebagai misi kita sebagai penyempurna akhlak, aku diutus sebagai penyempurna akhlak atau untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Begitupun juga Nabi Muhammad itu juga sebagai suri teladan yang baik. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa berapa persen pendidikan sekolah alam itu pendidikan agamanya, kalau kita sampaikan setiap runtutan kegiatan itu kami catutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, gitu, dalam berbagai kegiatan-kegiatan perempuan. Nah, begitu cintanya kami kepada Nabi Muhammad SAW, kita sebagai guru, maka berbanggalah kita sebagai seorang guru. Karena seorang guru itu adalah, atau sebagai ulama, guru, ustadz itu sebagai pewaris para nabi. Maka kita harus masuk di dalamnya. Gitu. Kita harus masuk di dalamnya. Subhanallah. Pak Irfan, ini teman-teman semuanya, ini sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari Pak Irfan. Ini mungkin ini Pak Irfan ya, sebelum mungkin saya bertemu dengan tim dari Sekolah Alam, dan juga dulu pernah ada datang ke sini juga ada tim dari Sekolah Alam Jingga Bekasi. Jadi awal saya mengenal Sekolah Alam itu ya sekolah yang berada di alam terbuka atau di alam lah gitu, alam bebas, tanpa mengetahui tadi kenapa sih harus di alam gitu, kenapa kebanyakan memang langsung menyentuh. Ternyata tadi sudah dijawab langsung nih sama Pak Irfan. Ya, meskipun nanti kita sampaikan kembali ya. Ya, gitu. Jadi subhanallah, ini bagi saya ini sangat luar biasa sekali bahwa ternyata satu tadi tujuannya adalah karena manusia itu sendiri kan tadi jadikan khalifah ya. Khalifah fil ard, itu yang menurut saya sangat membuat hati saya terbuka ya, sebagian karena oh iya ya, ternyata kita sebagai pemimpin di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi disampaikan bahwa ketika pemimpin pasti ada tanggung jawabnya, ada tugasnya. Itu tadi agar menjaga alam ini. Makanya tadi salah satunya yang menjaga dan sebagainya kan berarti kan butuh akhlak. Akhlak bagaimana terhadap alam. Dan subhanallah ya, sekolah alam ini adalah salah satunya kita belajar akhlak ya, pastinya akhlak terhadap sama manusia, akhlak terhadap sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, terus akhlak terhadap alam apa yang diciptakan oleh Allah. Dan ini fokus terhadap akhlak ini menurut saya sangat keren sekali. Jadi teman-teman semuanya, jadi sekolah alam ini pastinya tadi tidak hanya masalah kenapa kok di alam dan sebagainya, agar lebih dekat dan akhirnya mempunyai akhlak terhadap alam untuk menjadi penjaga. Dan ini menurut saya sangat keren sekali, sehingga anak-anak tidak hanya sekadar ini ya, tidak hanya sekadar menghafal ujian, tapi mereka juga karena mereka diajarin akhlak terhadap alam, mereka belajar langsung bersama alam gitu kan. Ini sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, sekarang Pak Irfan, selanjutnya adalah nanti bisa teman-teman kalau pengen lebih jelas lagi bisa silahkan tulis di komentar. Alhamdulillah sudah mulai banyak bergabung ya. Sebelum kita lanjut lagi, ini kita sapa dulu ya yang sudah komen, terima kasih. Jangan lupa di share ya teman-teman, jangan lupa di share, semoga nanti banyak yang teredukasi, kita menyebar kebaikan ya. Ada sapa dulu, ada Naya Lutfi ya, ada juga Sasuka juga join, alhamdulillah. Kemudian ada lagi Enung Nurwati, AZ Kefir, Nurjana ya, silakan di ini aja nih, di komen atau di send wave ya. Oke, kemudian ada Erizal, ada Andri Sorehang, Umi Lutfi join, terima kasih Umi, ini trainer luar biasa suka Ajwa Terbum. Azam Anwar,
Yani Nuraini Andi Nurfala. Wah, ini salah satu pendiri sekolah yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu di SDIT Anahal Mangkubumi. Ini keren banget. Ini teman kita seperjuangan juga, Siti Fatona, ya, Tika Surtika. Ya, silakan teman-teman, silakan tinggal jangan lupa komen dan share ya. Dan sebelum kita lanjut ya teman-teman, sekali lagi nanti yang bertanya silakan di komen ya, yang bertanya. Oke, kita lanjut nih Pak Irfan ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ini kan sekolah alam ya Pak Irfan ya, pasti kan ada kurikulum dong gitu kan. Nah pasti orang bertanya-tanya nih kan, apa sih, oh ya sebelumnya mungkin ditegaskan dulu ya Pak Irfan, ini sekolah alamnya itu tingkat apa Pak Irfan? Oh ya, baik Kang, sebenarnya tadi kami belum selesai begitu ya. Kang ya, jadi untuk sekolah alam Bapak Ibu, apa itu sekolah alam? Tadi sudah disampaikan bahwa visi dan misi sudah jelas, bahwa kami menginginkan putra-putri nanti itu sebagai khalifah fil ardh, sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Kata pemimpin itu sebenarnya sangat luas, begitu. Sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, kemudian pemimpin di suatu pekerjaan dan sebagainya. Begitupun misinya itu sebagai penyempurna akhlak. Ya, sebagai penyempurna akhlak. Kemudian dalam hadis juga disampaikan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Selain menyempurnakan akhlak juga sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, maka sungguh luar biasa tadi berhubungan dengan kurikulum. Ya, karena sekolah alam itu sekolah yang menggunakan media potensi sumber daya alam sebagai faktor utama dalam kegiatan belajar mengajarnya. Ada dua implementasi dalam konsep sekolah alam itu. Yang pertama dengan pengalaman dan juga dengan melakukan. Dengan pengalaman ya. Dengan pengalaman dan dengan melakukan. Nah, biasanya Kang, di dunia ini dialektika pendidikan itu ada dua. Yang pertama membaca buku kemudian mempraktekkan. Yang kedua mempraktekkan kemudian menstrukturkan. Nah, sekolah alam yang akan kita laksanakan itu kita mempraktekkan terlebih dahulu kemudian menstrukturkan. Nah, maka tidak heran di kurikulum 2013 bahkan mulai 2013 kemarin kebetulan saya juga mengajar sehingga saya melihat sekolah alam ini memang luar biasa ya. Mulai dari 2017 kami membuat suatu konsep bagaimana menambah hasanah pendidikan di wilayah Ciamis khususnya atau umumnya di wilayah Priangan Timur, sehingga kami mempunyai keinginan visi dan misi itu tertanam di dalam suatu pendidikan, bukan hanya sekedar ranah kognitif saja yang kita sampaikan, tetapi ranah afektif itu sangat perlu. Bahkan di dalam sekolah alam ranah psikomotor itu sangat luar biasa. Anak-anak itu dituntut untuk berpikir kritis. Ya. Kalau di sekolah formal mungkin di kurikulum 2013 itulah baru kita menyampaikan apa yang disebut dengan critical thinking atau berpikir kritis dengan adanya 5M kemudian dan sebagainya. Alhamdulillah saya melaksanakan berbagai diklat kurikulum 2013 karena kurikulum 2013 ini selalu mengalami penyesuaian karena memang sejatinya seperti itu. Kurikulum itu harus selalu berubah sesuai dengan keadaan zaman. Nah, sebelum kurikulum 2013 sekolah alam itu sudah ada, dan saya melihat sekolah alam ini sungguh memfasilitasi seluruh kurikulum 2013 begitu. Seluruh kurikulum 2013 itu terfasilitasi. Maka di 2017 kemudian sampai sekarang kami di Yayasan Fitrah Alam Madani, dan kebetulan Sekolah Alam Sukahaji ini mempunyai kakaknya di Cilacap
yang ada sekolah alam Cilacap, dan kebetulan di sekolah alam Cilacap sudah berdiri 5 tahun. Sudah berdiri 5 tahun dan alhamdulillah sudah terakreditasi, Kang. Sudah terakreditasi. Nah, maka melihat kondisi seperti ini, kenapa tidak kalau di daerah kita memfasilitasi anak-anak yang ingin lebih dekat dengan alam. Bayangkan, Kang, anak-anak sekarang kalau kita lihat ya, mungkin tidak semuanya, banyak juga anak-anak yang luar biasa bagus. Tetapi bukan hanya anak-anak, membuang sampah itu seenaknya di mana aja. Bahkan mobil bagus itu tidak jaminan. Orang pintar itu tidak jaminan bisa mengelola alam, bisa care terhadap alam. Buktinya mobil bagus itu bukan berarti orang yang tidak pintar, bisa saja mereka pintar, ya, IQ-nya tinggi, ya, kemudian penalarannya luar biasa, tetapi bagaimana merawat alam semesta ini dengan bijak, dengan baik, itu perlu untuk kita sikapi bersama. Nah, selanjutnya berbicara mengenai kurikulum sekolah alam itu seperti apa? Ada 2 kurikulum yang sekolah alam Sukahaji gunakan. Yang pertama kurikulum dinas. Nah, jadi kurikulum dinas ini mengacu ke kurikulum 2013 yang sudah terrevisi beberapa revisi. Mungkin suatu saat nanti ada lagi kurikulum apa begitu ya kalau di kurikulum dinas. Nah, saya melihat di kurikulum 2013 ini sudah luar biasa, sungguh luar biasa. Ketika 4C itu diberlakukan di kurikulum 2013, sekolah alam itu sudah memberlakukan kurikulum, sudah memberlakukan 4C, collaboration, critical thinking, communication, ya. Nah, sehingga kami mengkolaborasikan kurikulum dinas dengan kurikulum khas sekolah alam. Oke. Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di kurikulum sekolah alam ini juga menerapkan kurikulum dinas ya. Yaitu kurikulum 13, kemudian yang kedua ada kurikulum khas sekolah kurikulum alam. Khas sekolah yang akan sedikit pasti tertarik kurikulum khas sekolah alam itu seperti apa. Nah, itu mungkin biar teman, karena kurikulum 13 pasti orang-orang udah banyak tahu lah ya. Yang jelas sekolah alam jangan khawatir ya, dia tetap kita ada kurikulum dinasnya, itu yang menjadi catatan. Dan ini yang menjadi luar biasanya, ada kurikulum khas sekolah alam. Ya silakan nih Pak Irfan, biar ini nih orang ini sudah kayaknya saya sudah mulai panas juga nih, mulai agak maju dikit ya, biar lebih dekat lagi, karena ini menurut saya harus lebih fokus ya, karena kurikulum khas sekolah alam yang menjadi pasti akan jadi daya tarik. Ada apa aja tuh kurikulum khas sekolah alam seperti apa? Kita memfasilitasi bahwa setiap anak itu adalah juara, dan setiap wilayah itu adalah bintang. Nah, maka setiap anak adalah juara, anak itu mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara kegiatan belajar mengajar di sekolah alam, itu kita berbicara mengenai bagaimana kita merawat, bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang mempunyai karakter. Seperti yang pemerintah sampaikan, ada PPK, penguatan pendidikan karakter, itu sangat digaungkan sekali, Kang. Karena memang karakter ini sangat penting sekali. Karakter itu sangat penting sekali dibanding dengan hal-hal yang lain. Makanya yang pertama itu ada kurikulum akhlak. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kami akan memfokuskan anak-anak itu melalui akhlak dan adabnya terlebih dahulu. Kalau akhlak dan adabnya baik, insya Allah dimanapun ananda anak-anak kita melangkah itu tidak akan sulit dalam menerima rezeki, dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena akhlak itu sangat penting sekali. Bahkan Kang Ridho, kami jauh-jauh hari mempersiapkan konsep ataupun sekolah alam ini, mulai dari Kang Ridho juga memahami dan juga ikut membersamai kami dalam fasilitator akademi. Kami sudah melaksanakan fasilitator akademi 1 tahun ke belakang ya, kurang lebih ya, 1 tahun ke belakang, kemudian dilanjut dengan
Secara seleksi alam, begitu kah? Sekolah alam pun melakukan seleksinya bukan hanya seleksi secara subjektif, kemudian secara objektif, kemudian seleksi secara kompetensi, tetapi seleksi juga seleksi alam. Nah, dilanjutkan dengan kegiatan magang. Dan kebetulan kami mengikuti magang di Sekolah Alam Cilacap. Sungguh luar biasa, kami sebagai observer juga di sana. Bagaimana pembelajaran akhlak itu tertanam mulai dari kecil. Seperti hal yang sederhana saja penerapan konsep makan. Nah, penerapan konsep makan, dan kebetulan makan itu kan antri, wajib antri. Nah, saya melihat di Sekolah Alam Cilacap, saya tidak berbicara sekolah alam yang lain karena memang kami juga mengacu di sekolah satu itu dengan Sekolah Alam Cilacap. Saya melihat di Sekolah Alam Cilacap, coba lihat, ketika makan itu tidak harus disuruh anak-anak, meskipun mungkin inputnya pas awal masuk itu mempunyai berbagai hal yang harus diperbaiki begitu. Tetapi saya melihat tingkat TK, kemudian tingkat SD itu sudah mulai tanpa disuruh anak sudah mulai berjajar budaya antri itu sudah diterapkan. Tidak ada anak-anak saya duluan meskipun fasilitator itu ya, Bapak Ibu guru itu antri ya, satu kali aja itu sampaikan, antri ya, biasa kan kita antri lagi gitu. Antrinya itu terbiasa. Tuh lihat makan, setelah makan seperti biasa berdoa, setelah makan tanpa disuruh anak mencuci piring sendiri. Disuruh mencuci piring sendiri karena memang sudah kebiasaan, habituasinya seperti itu. Ya, mencuci piring simpan. Ya, begitupun dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, apakah kita sebagai orang tua tidak merasa senang ketika melihat anaknya seperti itu? Itulah pembelajaran akhlak dan adab kita terapkan mulai dari dini, mulai dari sejak kecil. Kita konsepkan dulu akhlaknya itu baguskan dulu akhlaknya nih. Anak itu baguskan dulu akhlaknya, gitu. Nah, begitupun dengan kegiatan sholat duha, karena kita setiap hari kita sholat duha kan, kemudian murojaah, kegiatan-kegiatan keagamaan Islamika, ya, kemudian kegiatan ini. Memang ada yang mengatakan bahwa sekolah alam itu sekolah yang main-main. Tetapi main-mainnya itu bermakna. Begitu. Tetapi main-mainnya itu bermakna. Salah kalau sekolah alam bisa dikatakan sekolah yang hanya sekedar main-main saja. Gitu. Karena di sekolah alam pun, karena kita mengacu juga di konsep kurikulum 2013, seperti biasa ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, asesmen dan yang lainnya kita laksanakan begitu. Sama halnya seperti gini kan, kalau sekolah itu kan ada sekolah yang berbasis pesantren, SDIT gitu ya. Kalau SDIT berbasis pesantren berarti kan ada dua rapot biasanya. Jadi ada rapot dinas dan juga ada rapot pesantren. Begitupun kami ada rapot dinas dan juga ada rapot khas sekolah alam gitu. Nah, kalau ada yang bertanya berapa porsi pendidikan agama. Nah, porsi pendidikan agama yang kita sampaikan di sekolah alam itu hampir semua mencakup keagamaan. Karena kita kaitkan segala sesuatunya dengan Sang Pencipta. Karena kita kaitkan semuanya dengan Sang Pencipta, apalagi di kurikulum 2013 ini pembelajaran itu berbasis tematik. Nah, sebelum berbasis tematik kurikulum 2013 Dinas mencanangkan itu, di sekolah alam itu sudah mencanangkan apa yang disebut dengan belajar bersama alam. Begitu. Nah, yang kedua, yang pertama akhlak gitu, kemudian yang kedua bakat. Nah, tentu kita harus memfasilitasi bakat-bakat anak. Gitu. Kita tidak boleh mengekang anak harus bisa A, harus bisa B, kamu harus jadi A, kamu harus jadi B. Begitu. Biarkan anak belajar sesuai fitrahnya masing-masing.
Biarkan anak sesuai bakatnya masing-masing. Ibaratnya seperti ini, Kang. Kalau ada seekor kupu-kupu yang terbang, maka seekor kupu-kupu itu harus dikuatkan bagaimana cara terbang yang baik, atau kupu-kupu yang indah bagaimana terbangnya kupu-kupu yang indah itu. Kalau misalkan burung, bagaimana bersuaranya yang baik. Kalau kita paksakan burung untuk berenang, coba bayangkan bisa atau tidak, Kang? Nah itulah burung bango seperti itu. Burung bango. Nah, itu sangat kita harapkan demikian. Kalau terbiasa dengan bakatnya, minimal ketika keluar dari sekolah alam, anak-anak mempunyai bekal di bakatnya masing-masing. Karena sekali lagi, setiap anak itu adalah juara, setiap anak itu mempunyai bakatnya masing-masing. Begitu ya. Nah, kemudian logika akademik, ya, tentu di logika bagaimana menanam, kemudian lingkungan juga, anak-anak belajar menanam. Karena sekarang banyak menebang daripada menanam, Kang. Banyak menebang daripada menanam. Coba bayangkan hutan-hutan yang gundul. Bahkan manusia itu untuk membuat suatu peradaban yang baru harus menghilangkan peradaban yang sudah ada. Contoh, misalkan kita membuat suatu, atau perusahaan misalkan kan membuat suatu perum ataupun apa, harus menggunduli hutannya, atau membuka apapun itu harus menggunduli. Padahal hutan yang ada itu harus kita lestarikan. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan bisnis. Nah, minimalnya Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak kita itu mempunyai bekal di masa depan itu sebagai seorang entrepreneur. Karena kita yakini bahwa Nabi besar Muhammad SAW juga sebagai seorang entrepreneur sejati. Entrepreneur yang luar biasa. Nah, minimalnya dengan bekal bisnis, kemudian bakat dan akhlak yang sudah mumpuni, insya Allah kita sebagai orang tua, saur bahasa Sunda nama ulah hariwang, mun murang kali keluar kemana-mana, mun gaduh patokan akidah, akhlakna nu kuat, akhlaknya yang kuat, insya Allah tidak akan terguncang. Karena tidak bisa kita pastikan, Kang, orang yang pintar tapi kurang akhlaknya, kurang adabnya, itu bisa melenceng dari aturan syariat Islam. Begitu, Kang. Begitu, Kang. Dan pastinya ini lumayan cukup tertarik sekali ya. Ini kurikulum khas sekolah alam. Ini bagi saya sangat keren dan bagi saya sangat inspiratif, karena ini bisa menjadi motivasi bagi orang tua yang pastinya dia pengen ada sesuatu yang mungkin lebih menjadikan anak lebih punya akhlak yang baik, kan tadi yang pertama ya, akhlak dan leadership. Yang kedua adalah tadi hubungannya dengan bakat ya, bakat anak, kemudian ada logika, jadi anak-anak bagaimana bisa diajak untuk berpikir ya, karena disitulah ketika manusia berpikir logikanya terus diasah sehingga dia akan ada kepekaan. Kemudian juga tadi ada kurikulum khas tentang lingkungan ya, karena anak-anak sekarang kita harus lebih peduli dengan lingkungan yang ada. Dan terakhir tadi adalah kurikulum khas sekolah alam adalah ada bisnis ya. Tadi betul sekali, jadi menarik sekali bagi saya, dan tadi mungkin yang agak sedikit aneh tadi tambahan bisnis mungkin ya. Dan bagi saya pribadi sih, Kang ya, jadi bisnis itu adalah melatih mental juga, Kang ya. Saya sendiri punya prinsip bahwa ketika saya seorang karyawan swasta nih, Kang, tapi saya senang juga berbisnis. Itu memang tujuan saya tidak semata-mata istilahnya mungkin profit oriented, tapi lebih ke pengen belajar mental nih, lebih berani ngomong gitu kan, kejujuran, tanggung jawab ini banyak sekali. Jadi teman-teman juga jangan sampai bilang kok anak-anak diajarin bisnis gitu kan, udah diajarin jualan, tapi ingat di dalam jualan, di dalam bisnis itu banyak sekali
karakter akhlak yang implementasinya. Nah, oke, itu tadi tentang kurikulum. Jadi sekali lagi kurikulumnya saya simpulkan ada kurikulum dari dinasnya ada, kemudian ada juga kurikulum khas dari sekolah alam. Oke, kita kembali sapa lagi teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak yang mulai gabung. Sedikit mungkin saya bacain dulu komennya. Ya, ada yang bilang, oke, IR Rizal kok sepi? Ya, karena kita salah satu dampak dari musibah ini adalah tempat wisata ya. Jadi tempat wisata itu semuanya tutup semuanya. Ya, pertama adalah karena memang satu, ini ada himbauan dari pemerintah untuk menutup tempat-tempat keramaian termasuk wisata. Itu adalah bentuk kepatuhan kami terhadap aturan pemerintah. Yang kedua, karena memang ya orang-orang sudah tidak lagi beraktivitas di tempat ramai, akhirnya kita juga tutup. Tapi jangan khawatir, Sukahaji Waterboom tetap akan mengedukasi di program-program kami, salah satunya sekarang program talk show edukasi atau di harian. Jadi harian-harian kita atau mungkin seminggu beberapa kali kita juga di fanpage Sukahaji Waterboom sering ada program-program edukasi, misalnya kayak bagaimana belajar bermain di rumah. Ini langsung ada Kang Aziz Gami itu yang menjadi tim kami. Jadi teman-teman tetap stay di fanpage Sukahaji Waterboom, jangan lupa di like ya, jangan lupa di like, nanti terus ikuti program-program edukasi di fanpage Sukahaji Waterboom. Kemudian juga ada, alhamdulillah ada yang gabung juga, ini alhamdulillah, insya Allah Kang ya, ini istri saya juga komen nih, Arnella siap gabung, insya Allah anak saya juga semoga insya Allah ketika nanti sudah umurnya semoga bisa bergabung juga di sekolah alam Sukahaji gitu. Dan ini ada lagi nih, ada Shifaulia ya. Alhamdulillah Kang, anak saya pernah ikut Sasuka, mungkin kemarin yang HWS ya. Iya betul. Karena kita juga melaksanakan kegiatan HWS ya kan. Itu jadi, bagian dari ragam aktivitas Sasuka. Nah kemarin salah satunya kita bikin holiday with Sasuka. Ya, sangat tertarik sekali dengan program sekolah alam Sukahaji, berhubung lokasi rumahnya sangat jauh di daerah Sukaresik ya. Bojong Kawung. Adakah solusi bagi yang rumahnya jauh seperti saya untuk usia untuk sekolah alam berapa tahun? Oke, nah kita sebelum masuk ke lanjutan ya, karena ini ada yang komen, mungkin kita balas dulu aja ya, takut nanti mereka mungkin ada kepentingan lagi. Kita coba, jadi ini alhamdulillah Ibu Aimas Pupah Aulia ya, ini alhamdulillah tertarik kemarin ikut program HWS Holiday with Sasuka. Kemudian kalau yang jauh bagaimana, kemudian untuk usia berapa tahun sih sekolah alam Sasuka ini? Nah itu mungkin bisa jawab singkat aja nanti kita terima kasih kepada ibu yang sudah komentar. Yang pertama, untuk sekolah alam apakah bisa terfasilitasi bagi siswanya memang jauh? Insya Allah kita fasilitasikan. Kita fasilitasi untuk sekolah yang jauh. Kebetulan ada calon siswa yang sudah masuk di sekolah alam itu dari daerah Cikoneng Kang. Dari daerah Cikoneng. Alhamdulillah orang tuanya sangat antusias. Alhamdulillah sangat antusias karena memang melihat kondisi anak ini kayaknya cocok nih, anak saya ini kayaknya cocok di sekolah alam gitu. Nah oke lah, akhirnya beliau bisa bergabung dengan kita. Nah kalaupun di Sukarsiknya kurang lebih berapa kilo ya? Intinya ada ketika yang jauh ini bisa diskusi ya, semoga nanti silahkan bisa secara langsung atau AJB ya barangkali karena kan di Sasuka ini ada rencananya antar jemput ya, jadi silahkan aja nanti Ibu Ai karena ini pasti banyak nih, jadi daerah pertimbangannya nanti pasti ada jarak, jadi langsung saja nanti chat ke Pak Irfan ya, nanti di akhir kita akan kasih kontaknya. Silakan bisa langsung. Semoga ada AJB ya untuk ke Sukaresik ya. Makanya saran saya mungkin dibumingkan ya. Nanti kalau banyak kan insya Allah jemput sudah ya. Seperti itu. Walaupun ke ujung insya Allah kita ya, fasilitasi untuk antar jemput siswa. Ya. Oke. Terus kemudian untuk usia berapa sih sekolah alam ini? Sekolah alam itu di usia Sasuka, di Sasuka. Ya. Itu untuk usia di sekolah-sekolah formal biasa itu kan minimalnya 6 tahun. 6 tahun periode Juli
ya, periode Juli. Nah, tetapi di dalam pendidikan di sekolah alam pun 6 tahun anak bisa masuk. Anak bisa masuk di sekolah alam. Kita melihat perkembangan mulai dari kognitif afektif anak itu, motoriknya kalau bisa menyesuaikan kita ambil. Nah, maka untuk usia itu minimalnya 6 tahun itu anak bisa masuk di sekolah alam. Begitu, Kang. Oke, siap. Jadi usia SD ya. Tadi Juli sudah 6 tahun 6 tahun. Minimal tuh ya? Iya, minimal. Jadi untuk SD, biarpun kalau sekolah alam sendiri itu banyak ya. Ada dari mulai TK-nya juga ada kalau ya. Kalau 6 tahun juga bisa ya. Berdasarkan peraturan pemerintah juga, berdasarkan peraturan pemerintah memang 6 tahun di Juli atau 6 tahun pas yang mempunyai memang keahlian atau istilahnya intelijensinya yang luar biasa. Tetapi insya Allah kalau di sekolah alam itu kan kami terfokuskan anak-anak itu lebih ke eksplorasi. Anak itu lebih ke eksplorasi, kemudian bagaimana ketika kita mencerna materi itu tidak hanya anak itu duduk di kelas, Kang. Itu bedanya nih. Anak itu tidak hanya duduk di kelas, jadi tidak hanya dibatasi oleh dinding. Kalau secara ekstrimnya mengatakan bahwa ada atau tidak gedung, sekolah itu akan tetap berjalan. Karena sekolah itu adalah sebuah aktivitas. Nah, syaratnya itu asal ada guru yang berkualitas, kemudian siswa dan juga aktivitas yang bermutu di dalamnya. Betul, gitu. sekali. Karena memang jangan heran ketika sekolah alam ya silahkan bisa dilihat di media sosial, anak-anak itu belajarnya memang kalau yang berhubungan dengan tumbuhan ya kita langsung ke tempat tumbuhan begitu. Itu hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Tapi ada kelasnya kan? Ada kelas biasa. Karena nanti disangkanya bisa langsung kelas ada ya, ada kelasnya. Cuman tadi maksudnya mereka tidak hanya belajar itu di kelas aja. Jadi begitu. Akan banyak belajar juga langsung bersatu dengan karena dengan tema yang disampaikan. Tempat itu bisa jadi kelas dong. Nah, begitu, setuju kan? Gitu ya. Semua tempat bisa jadi kelas. Ini kan biar waterboom nih ya. Kolam itu juga bisa jadi bagian dari pembelajaran. Kelas. Mungkin sawah juga ada petani mungkin lagi nandur itu bisa juga dari bagian dari pembelajaran. Jadi ini yang menurut saya keren sekali. Semua tempat bisa jadi kelas. Pokoknya semua orang bisa jadi guru. Ini semua tempat bisa jadi kelas, semua orang bisa jadi guru. Ya, betul. Semua orang bisa jadi guru karena ya ketika kita bertemu dengan petani, ya itulah gurunya. Petani itu guru kita ya. Bahkan betul. Tadi disebutkan kalau di sekolah alam itu guru itu disebut fasilitator. Fasilitator, gitu ya? Betul. Karena memang pemerintah juga mencanangkan di kurikulum 2013 ini, Kang, yang saya ikuti di beberapa diklat begitu. Sebenarnya beberapa diklat di kurikulum 2013 itu mengubah paradigma. Mengubah paradigma guru itu yang tadinya segala tahu harus menjadi pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu ya? Bisa diartikan nggak? Jadi pura-pura tidak tahu itu seperti apa? Jadi anak itu jangan disuapi terus. Jadi biarkan anak bereksplorasi terlebih dahulu. Dirangsang berpikir kritis. Stimulus. Nah itu makanya ada yang disebut dengan konsep berpikir kritis dan juga high order thinking skill. Nah itu luar biasa sekali. Nah itu di sekolah alam anak-anak itu sudah mulai bereksplorasi begitu di hal-hal yang demikian. Begitu, Kang. Oke, keren banget ya. Jadi ini pokoknya teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang di rumah, siapapun yang sudah nonton kegiatan hari ini, luar biasa ya bahwa bagi orang tua yang ingin anaknya itu belajarnya tidak hanya sekadar di ruangan saja. Karena ketika anak-anak ini hanya di ruangan saja ini eksplorasinya juga kurang maksimal, sehingga ketika di sekolah alam itu pokoknya kalau pengen sekolah tidak di ruangan saja, tapi juga langsung belajar langsung bersama dengan alam, lebih banyak eksplorasi ya gabung dengan sekolah alam, terutama yang di wilayah Priangan Timur bisa gabung di sekolah alam Sukahaji tingkat SD ya. Oke, nah tadi sudah ngobrolin tentang
apa itu skala alam, kemudian yang kedua tentang kurikulum ya. Nah sekarang terakhir Kang ya, ini biar orang-orang semakin yakin lagi tentang sekolah alam, ini metode pembelajaran nih ya. Jadi metode pembelajarannya itu bagaimana sih? Nah tadi sedikit sudah digambarkan sih ya, tapi ada lagi nggak ini metode pelajaran biar mantap lagi lah nanti, biar lebih menarik. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pada kesempatan kali ini. Setiap sekolah itu mempunyai metodenya masing-masing, dan juga setiap pengajar itu dibekali dengan metode dan model pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang pendidik tentu tahu apa itu metode dan juga model pembelajaran. Nah, bagaimana anak di kelas itu supaya anak tidak jenuh dan menyenangkan gitu. Karena sangat sulit sekali ketika mengkondisikan anak di kelas supaya kita menjadi seorang guru yang inspiratif kan. Nah, makanya di sekolah alam itu mempunyai metode belajar bersama alam. Nah, jadi ada yang disebut dengan metode belajar bersama alam. Nah, sangat unik sekali ini Kang kalau berbicara mengenai metode belajar bersama alam. Jadi bagaimana penerapan kita belajar yang sesuai dengan temanya masing-masing, begitu? Yang belajar temanya masing-masing sesuai temanya, karena berhubungan dengan tema-tema, anak itu bisa gampang dimengerti. Kalau kita berbicara mengenai tingkat penyerapan ilmu, anak-anak itu lebih kuat menghafal atau lebih kuat memahami? Mungkin lebih kuat memahami ya Kang. Nah, kuat memahami, maka dalam hal ini dengan belajar bersama alam itu ada yang disebut dengan mengenal potensi sumber daya alam atau potensi wilayahnya masing-masing. Nah, karena setiap sekolah alam yang ada di daerah yang satu dengan di daerah yang lain itu jelas berbeda. Berbeda. Misalkan kita di Cilacap dengan yang ada di Ciamis yang nanti akan kita sampaikan itu berbeda. Kalau Cilacap itu kan wilayahnya wilayah pantai. Maka potensi wilayah yang harus dikembangkan yaitu yang berhubungan dengan pantai, begitu. Betul. Ya, yang berhubungan dengan menggali potensi sumber daya alam yang ada di pantai. Nah, kalau kita harus mengenal potensi wilayahnya masing-masing. Bayangkan Kang, kalau anak sudah mengenal potensinya masing-masing, anak sudah mampu untuk mengelola potensi wilayah masing-masing. Misalkan di daerah kita itu sebagian besar agraris, atau misalkan kerajinan, atau industri gitu ya. Misalkan contohnya itu misalkan agraris gitu ya kan. Pertanian, perkebunan. Kalau anak sudah mengenal potensi-potensi itu, bayangkan arus urbanisasi itu tidak akan banyak. Karena anak sudah dibekali potensi sumber daya alamnya. Jadi kita kaitkan dengan tema yang berhubungan dengan mengenal potensi sumber daya alam, begitu. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu anak dipotensikan. Coba bayangkan Kang, Indonesia itu merupakan negara agraris, negara yang kaya akan sumber daya alam. Mulai dari Kalimantan, Sumatera, begitu. Ya. Misalkan di Kalimantan, misalkan di Sumatera. Nah, Kalimantan, orang-orang Sumatera seharusnya mempunyai keahlian bagaimana mengenal potensi, bagaimana mengelola potensi sumber daya alam tersebut. Gitu. Coba bayangkan kalau orang asli Indonesia sendiri mampu untuk mengenal atau menggali potensi wilayahnya masing-masing, orang-orang asing itu tidak ada yang menjamah karena sudah dikuasai oleh kita yang mampu mengenal potensi. Jadi kita itu berdiri di atas tanah yang memang mampu untuk mengenal potensi itu.
kaya akan potensi alam itu. Sehingga insya Allah itu bekal untuk anak nanti bisa menjadi referensi. Kalau wilayahnya seperti itu, kita mempunyai bekal seperti itu. Kalau selanjutnya dengan cara kearifan lokal. Nah, jadi dengan kearifan lokal, jadi belajar bersama alam dengan kearifan lokal, anak-anak itu ya, jadi kan ini kearifan lokal nih, kearifan lokal. Misalkan di kita itu kan Sunda, Kang. Di kita itu Sunda. Nah, maka kalau yang berhubungan dengan kasundaan itu kudu dilestarikan. Betul. Sepakat. Kedah dilestarikan gitu. Misalkan ini dalam satu kelas ya, nanti untuk semua kelas misalkan ada event yang berhubungan dengan kearifan lokal, misalkan budaya Sundanya gitu ya, kaulinan Sundanya gitu ya, itu harus dijaga. Itu yang arif-arifnya gitu kan, meskipun ada budaya-budaya Sunda yang memang tidak arif begitu Kang ya. Nah, itu tentu kearifan lokalnya itu harus dijaga begitu ya, kearifan lokalnya itu harus dijaga. Nah, selanjutnya itu dengan cara outing, Kang. Outing Ya, dengan cara outing. Nah, outing ini tidak ujug-ujug kita melakukan outing. Jadi outing ini bagaimana kita langsung terjun ke wilayah, kita langsung terjun ke tempat ataupun instansi ataupun apa yang berhubungan dengan tema pembelajaran. Nah, dengan tema pembelajaran. Jadi cakupannya outing itu apa yang tidak ada di wilayah internal sekolah kita laksanakan outing. Misalkan ini temanya itu berbicara mengenai transportasi misalkan. Nah, kita datang ke tempat transportasi gitu. Supaya anak itu memang tadi sudah saya sampaikan bahwa implikasinya atau implementasinya anak melakukan, mengalami dan melakukan gitu. Anak mengalami dengan pengalaman, dengan banyaknya pengalaman, semakin banyak pengalaman maka semakin banyak pengetahuan. Semakin banyak eksplorasi, semakin banyak melakukan, itu semakin banyak manfaat yang didapatkan begitu. Jadi dengan pengalaman dan dengan melakukan. Coba misalkan kita lah atau Kang Ridho lebih kahartos maca buku. Kahartos maca buku so anak-anak misalkan ini mengenai ikan nih, insangnya seperti ini dan sebagainya gitu. Nah, kahartos kene maca buku atau napi kahartos langsung anclub ka balong. Ningali ikana, ala ikana dibelek tah ieu ingsan teh. Nah, maka sekolah alam itu seperti itu. Kalau berbicara mengenai tumbuhan, kalau berbicara mengenai hewan, ya, kita lakukan belajar dengan pengalaman dan melakukan. Jadi semakin banyak anak pengalaman atau semakin banyak pengalaman maka semakin banyak pengetahuan. Makanya tadi sudah disampaikan tidak hanya terbatas pada dinding. Kenapa sekolah alam itu banyak belajar di luar supaya pengalamannya lebih banyak begitu. Begitu Kang. Yang selanjutnya memang tadi betul sekali, langsung terjun ke tempat yang mungkin dibelajari dan ternyata ini takutnya juga orang salah persepsi ya. Berarti nggak usah baca buku, nggak. Justru saya juga pernah mengalami kayak gitu ya. Sama ketika saya di aktivis sampah juga, ketika langsung mengalami itu lebih real gitu ya. Cuman ternyata ini ada hal yang positifnya. Ketika di lapangan ini ada kekurangan, atau mungkin masih ada penasaran, itu bisa juga ternyata saya juga jadi senang baca Kang. Karena ternyata di buku itu ternyata juga jadi akan saling tarik menarik nih. Ya, betul. Saling tarik. Jadi ketika kita lebih duluan mengalami, ini baca buku ini saya yang nggak tahu nih teman-teman ya, tapi saya yang mengalami sendiri Kang. Karena dulu emang gitu sih, ada orang bilang, aduh Kang Ridho ini kalau Kang Ridho langsung mengalami itu tara baca buku. Sanes tara sih gitu, dan memang saya memang lebih senang mengalami. Habis itu justru ketika langsung mengalami lebih penasaran deh, baca di Google gitu ya Bang, intinya di internet atau baca bukunya. Jadi justru sekarang senang baca gitu Kang ya. Gitu. Nah, itu mungkin bisa garis bawah ini teman-teman ya. Takutnya biasa miskomunikasi. Jadi gini. Oke, 3 syarat itu syarat kunci pembelajaran itu. Yang pertama itu adalah
guru yang berkualitas diantaranya, guru yang berkualitas. Kemudian yang kedua metode pembelajarannya, yang ketiganya itu buku sumber belajar. Maka bukan hanya sekedar pengalaman saja, tetapi anak juga bisa menstrukturkan di buku pembelajaran, begitu Kang. Oke, sip. Ada lagi nggak ini Kang? Metodenya, metodenya itu ada eksperimen, anak-anak melakukan eksperimen. Bagaimana misalkan kebanyakan itu mata pembelajaran IPA atau biasanya seperti itu kan, bagaimana membuktikan, begitu kan, biasanya kan eksperimen itu membuktikan bagaimana misalkan proses gunung meletus atau eksperimen-eksperimen yang lain, membuat eksperimen yang lain, itu anak di sekolah alam langsung bereksperimen, begitu, bereksperimen, meskipun ada tema-tema yang lain yang berhubungan dengan eksperimen. Eksplorasi juga ya, eksplorasi, misalkan anak disuruh untuk mencari cacing atau belajar tentang tumbuhan hewan, misalkan cacing gitu ya, berbicara mengenai cacing. Nah, kalau belajar bersama alam ya, kan kita bagi beberapa kelompok, 4 kelompok, karena memang sedang belajar mengenai bilangan 4 misalkan gitu. Kemudian dimintai pertanyaan atau disuruh untuk mencari cacing, jadi anak mencari sendiri kemana-kemana ya, meskipun ada yang dapat, ada yang nggak dapat gitu kan, ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Kemudian buat suatu pernyataan, itu misalkan sedang belajar bahasa Indonesia gitu kan, buat pernyataan. Nah selanjutnya disampaikan gitu, disampaikan. Nah, nanti seperti biasa dalam pembelajaran itu juga ada kesimpulan begitu ya kan, kesimpulan ya, kesimpulannya seperti apa. Nah maka itu kaitkan dengan Sang Pencipta, bahwa cacing itu merupakan makhluk Allah, meskipun kelihatannya kecil, meskipun kelihatannya jijik misalkan, tapi cacing itu bermanfaat ya, maka bersyukur. Nah maka kaitkan dengan Sang Pencipta begitu, dengan Sang Pencipta, dengan hal yang lainnya. Kemudian ada yang disebut dengan belajar dari ahli begitu, belajar dari ahlinya ya. Kalau misalkan ahli bertani ya kita panggil ahli sang petani yang luar biasa. Misalkan Kang Ridho nih ahli dalam mengelola sampah, ya kita panggil sebagai maestronya nanti maestro ya, di kegiatan pembelajaran itu. Ya, anak insya Allah lebih memahami dan lebih memaknai bagaimana berbicara dengan alam, bagaimana anak lebih dewasa dalam memahami dirinya, bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Suatu saat nanti anak itu akan menjadi tulang punggung dalam keluarga, begitu kan? Siap, keren banget nih. Aduh, ini sudah mulai banyak yang komen nih. Kita baca komen dulu nih biar. Oh, alhamdulillah ada SDIT Baitur Rahman gabung. Nah, ini juga salah satu SDIT yang sering kerja sama dengan Sukaji Waterboom, dan kita sekarang sedang berjuang bersama-sama ya, Alhamdulillah kita juga akan bikin sekolah untuk tingkat SD. Kemudian ada juga siapa, Pak Dokter nih, Pak Dokter Said katanya jaga jarak tuh, lupa ya, aduh apunten Pak Dokter ya, aduh lupa pisan ya. Betul, masuk anak biasa berapa meter sih, saya suka lupa. 1 meter dulu, sekarang 2 meter mungkin. Ya, terima kasih Pak Dokter ya masukannya. Mohon maaf Pak Dokter, ini luar biasa nih Pak Dokter Said. Ini juga kemarin ponakannya ikut HWS ya? HWS. Luar biasa, subhanallah. Ada juga Amar Sadek. Wah, ini teman saya nih, jauh kalau nggak salah. Teman saya di Pare dulu ya. Ada Mas Anton juga nih bergabung. Alhamdulillah, sukses insya Allah jadi sekolah yang out of the box di Priangan Timur. Amin. Doanya dan semangatnya pasti dari Ustadz Anton ya. Sekolah Cilacap. Hai Sasuka, wes. Hai kakak. Oke, terus ada lagi, ada Bu Wila, terima kasih, keren. Bu Wila juga keren ya. Pokoknya luar biasa sekali. Nah, itu ya tadi kita bincang-bincang tentang metode pembelajaran sekolah alam, dan
tadi metode belajar bersama alam menurut saya sangat luar biasa sekali Betul, karena Kang. Kalau disampaikan di sini mungkin tidak cukup waktunya, Kang. betul sekali ya. Jadi ini pokoknya biar penasaran ya teman-teman semuanya nanti, sehingga nanti nge-WA gitu ya penasaran, dan kita akan bisa membagikan juga nanti ada brosur sebagainya via online ya, karena kita sedang jaga jarak. Jadi sebenarnya kita tadinya mau buka ya di sini tempat pendaftaran, tapi karena sekarang sedang ada musibah, jadi ada wabah sekarang, jadi untuk pendaftaran kita hanya via online saja. Nah, ini bergabung lagi ya, tadi tentang sekolah alam tadi sudah, dan tadi metode bersama alam ini saya jadi kepikiran tadi, Kang. Jadi metode bersama alam itu ada eksplorasi SDA, kearifan lokal sebagainya. Menurut saya ini penerawangan saya. Jadi ini yang mungkin disampaikan oleh beberapa aktivis pendidikan, mulai dari ada dulu saya nonton movie gitu ya kalau di YouTube, kalau saya lupa lagi namanya, tapi dia judulnya ada Don't Make Fish Climb the Tree, jangan sampai nyuruh ikan itu untuk manjat pohon. Bahwa setiap orang itu punya potensi masing-masing. Setiap orang ya, yang pertama setiap orang, jadi potensi beda-beda. Jadi orang itu harus menggali. Yang kedua, pastinya setiap potensi daerah juga berbeda-beda. Nah, ini dengan kurikulum istilahnya metode pembelajarannya bersama alam, Explore SDA, ini ada penerawangan saya. Kalau ini sekolah alam metodenya benar-benar diterapkan dengan maksimal di seluruh Indonesia, ini yang namanya kayak urbanisasi akan berkurang. Ini betul sekali, kenapa? Kan? Karena kadang ini saya pernah di lembur lah ya, di lembur gitu ya. Saya lihat anak-anak yang lulus SMA gitu kan, mereka pada nongkrong sebagainya. Kenapa nggak kerja? Aduh, kemarin ditolak, cina ngelamar wae. Padahal daerahnya itu potensi hutannya, bambunya, karena itu tadi sekolah-sekolah kita pada umumnya itu tidak menggali potensi alam, tidak belajar mengeksplor SDA, sehingga anak-anak itu yang namanya kerja itu adalah mendaftar ke satu perusahaan, kalau nggak terima nganggur. Padahal ketika diajarkan dari sekolah untuk tadi belajar bersama alam, mengeksplorasi SDA, insya Allah orang-orang ini akan bekerja di lemburnya, betul, di tempatnya masing-masing, mengeksplorasi, sehingga apa? Jangan sampai nih Kang ya, orang pergi merantau, ya kemudian udah lama pulang, ternyata daerahnya itu sudah dikuasai oleh orang daerah lain, orang gitu kan. asing Jadi, ya, apalagi jadi orang asing ya, gitu. Jangan sampai. Nah, ini menurut saya bagi teman-teman yang dimanapun berada yang ikut karena alhamdulillah ini tidak hanya dari Priangan Timur, ada daerah luar juga. Teman-teman saya yang tadi ada yang dari alumni Pare Kediri juga, dari Jawa Timur, alhamdulillah di Kampung Gris Pare, alhamdulillah juga teman-teman ketika konsep sekolah alam terus digalakan, ini salah satunya menjadi jawaban. Apa yang kasus-kasus yang terjadi sekarang itu ketika orang bisa eksplorasi bersama dengan dan belajar bersama maestro tadi metodenya. Ini keren banget karena ketika kita langsung belajar kepada maestronya atau praktisi boleh ya, kan boleh, ada bisa. Praktisi ada akademisi ya. Iya, ketika betul. kita bertemu dengan praktisi ini menurut saya keren banget ketika langsung. Jadi metode-metode yang ada di sekolah alam ini menurut saya sangat menarik sekali. Sehingga memang saya juga insya Allah akan niatkan anak saya untuk ikut belajar di sekolah. Termasuk juga saya tadi bincang termasuk juga anaknya Pak Irfan. Ya, jadi anaknya Pak Irfan juga pastinya ya ini kita sama-sama lah, semoga itu anak-anak kita dan semoga ini bisa menjadi motivasi juga buat keluarga yang amin. Ya. Nah ini keren banget lah pokoknya, teman-teman yang masih tertarik nanti bisa langsung chat. Nah ini kita masih ada waktu sedikit, kita sama jam 11. Ini ada yang belum saya bacakan, ada Bunia ya, ada Bunia, Yayasan Kepsek dan Guru PAUD IT Bintang Ilmu pernah ikut, pernah ikut seminar Sasuka dan ingin mengundang tim Sasuka agar bisa
berintegrasi dengan kurikulum di PAUD. Semoga bisa menjadi rintisan PAUD alam. Bagaimana? Siap. Ya, Insya Allah luar biasa. Pasti saya jawab langsung karena saya tahu lah pasti jawabannya siap. Insya Allah. Insya Allah siap. Jadi Bu Nia tinggal semoga kalau ini sudah cepat beres, semoga Ramadan beres-beres semua ya wabahnya ya, amin. Insya Allah. Oke, insya Allah tinggal Bu Nia agendakan nanti bisa mendatangkan tim Sasuka ke Yayasan Bu Nia. Dan ini juga Bu Nia salah satunya adalah trainer dari Suka Haji Waterboom juga untuk trainer psikologi paling cetar Sepriangan Timur ya. Terus Al Inayatur Rahman, bagaimana menerapkan kepada anak agar mencintai alam. Nah, oke, siap. Ini pertanyaan terakhir ya. Agar anak cinta terhadap alam. Singkat aja Kang, kira-kira apa sih biar anak tuh cinta terhadap alam Kang? Nah, oke. Gimana? Bagaimana menerapkan anak supaya cinta terhadap alam? Tentu ini Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa menjawab dengan baik. Karena ini hanya sebagai referensi saja Kang. Ini hanya sebagai referensi dari saya saja. Bapak Ibu yang ada di rumah jauh lebih bijak, jauh lebih baik dalam menjawab pertanyaan itu. Bagaimana menerapkan supaya anak cinta terhadap alam? Kita yang harus mengawali dulu, yaitu bagaimana kita cinta terhadap yang menciptakan alam. Bagaimana kita cinta terhadap yang menciptakan alam? Karena sejatinya alam yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kebetulan saya berada di daerah Kang, di pedesaan, luar biasa. Setiap jengkal tanah itu sangat bermakna. Karena memang sekarang sedang masa social distancing, di rumah aja. Kalau saya tidak di rumah aja Kang, tapi kabalong, upami henteu kabalong panginten ka pakarangan udah dipengker gitunya. Nah itu anak itu langsung diambil, yuk bang marab lauk gitu kan. Nah, kemudian ada pekarangan-pekarangan gitu ya, menanam dan sebagainya. Hubungkan dengan Sang Pencipta. Allah itu menciptakan ikan. Ikan itu ada sendiri atau diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah. Kemudian tanaman itu ada sendiri atau diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah. Maka untuk mencintai alam, kita pastikan harus mencintai Sang Pemilik alam. Dan insya Allah anak-anak sekolah alam akan kita titik beratkan bagaimana mengenal Sang Pencipta, bagaimana mencintai alam. Seperti itu mungkin kira-kira. Silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin jauh lebih luar biasa jawabannya Kang. Siap. Oke, terima kasih subhanallah, ini sangat inspiratif sekali apa yang tadi disampaikan. Terima kasih kepada Pak Irfan yang luar biasa dan juga seluruh penonton. Dan ini terakhir silakan Pak Irfan, karena ini alhamdulillah sekolah alam Sukahaji sudah ada yang mendaftarkan diri ya. Sudah mulai ada yang pendaftar dan alhamdulillah masih juga dibuka pendaftaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di Sekolah Alam Sukahaji atau Sasuka, silakan nih. Bagaimana caranya Pak Irfan dan harus kemana? Bagaimana cara? Dah, itu kita terakhir. Mungkin ini statement terakhir ya Kang ya? Boleh, oke, siap. Sebelum closing ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara-saudara sekalian yang sudah menyimak pembicaraan kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ayah Bunda, Bapak Ibu, untuk anak-anaknya tetap ada di rumah. Nah, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita tidak boleh terlepas dari hal itu, dan kita harus memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Bukan hanya memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, tetapi juga kebermanfaatan bagi alam. Begitu. Ya, karena sejatinya alam itu adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang Sang Khalik, Sang Pencipta. Bapak Ibu,
ada sedikit cerita. Ini ada sedikit cerita seekor katak, Kang. Ada seekor katak yang ingin ikut berlomba menaiki sebuah menara. Bukan hanya seekor katak saja, tetapi memang ada beberapa katak yang ikut mengikuti perlombaan menaiki sebuah menara. Nah, kebetulan menara itu memang tinggi. Seekor katak yang lain mengatakan bahwa nggak mungkin nih katak bisa naik ke atas menara. Bahkan banyak sekali, semakin banyak yang menyampaikan nggak mungkin nih katak naik ke atas menara. Nah, semakin banyak yang menyampaikan nggak mungkin, maka semakin banyak yang berjatuhan katak. Semakin banyak yang berjatuhan. Dan ada satu katak yang terus-menerus naik ke atas menara. Akan menyampaikan kembali, katak ini nggak mungkin, lemah dan sebagainya, tidak mungkin bisa naik ke atas menara. Dan terus ada satu ekor katak dari sekian banyak katak, ada satu ekor katak yang bertahan, yang lainnya berjatuhan. Dan akhirnya satu ekor kataklah itu yang sebagai seorang pemenang. Bahkan katak-katak yang lain itu penasaran, apa sih kalau bisa dikatakan keunggulannya, apa resepnya gitu. Nah, maka seekor katak itu mengatakan bahwa, atau banyak katak itu yang bertanya, kumaha sih, bagaimana, apa resepnya? Ternyata, Kang, katak yang menjadi juara itu adalah katak yang tuli. Jadi obrolan-obrolan yang ada di sekitarnya itu tidak mendengar. Maka jangan mendengar obrolan orang lain yang mempunyai kecenderungan pesimis. Karena sejatinya setiap potensi kita itu akan diambil sebagian oleh orang-orang yang mempunyai kecenderungan pesimis. Sehingga optimislah, bersikap tuli terhadap orang yang tidak mempunyai kecenderungan positif. Dan insya Allah sekolah alam, kebetulan sekolah alam ini bukan kita sendiri, kan? Dan kebetulan kami juga di Sekolah Alam Cilacap memasukkan atau masuk di dalam jaringan Sekolah Alam Nusantara Regio 4. Dan mudah-mudahan teman-teman kita di Sekolah Alam, dan juga bukan 1 tahun 2 tahun berjalan, sudah puluhan tahun berjalan dan sudah melanglang buana. Mungkin di kota-kota besar itu sudah banyak, Kang. Dan kebetulan kemarin kita melaksanakan kegiatan open mind. Kegiatan open mind itu dihadiri oleh foundernya Sekolah Alam Depok, ya, Ibu Bulan, yang mungkin hari ini aktif di Facebook. Ibu Bulan kebetulan hadir, ya? Ibu Bulan di foundernya Sekolah Alam Depok, dan Bapak Ibu yang hadir di open mind kemarin. Dan itu sebenarnya sudah membuka cakrawala Bapak Ibu bagaimana memberikan pendidikan yang mungkin dirasa terbaik, karena terbaik itu setiap orang itu berbeda-beda, ya Kang, ya. Seperti halnya ganteng, begitu, ganteng itu kan relatif, ya. Misalkan terbaik juga kan, misalkan saya ingin terbaik di bidang akademiknya, terbaik di bidang akhlaknya, terbaik di bidang apa. Nah, kita memfasilitasi itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan di Sekolah Alam Sukahaji, kami sangat berterima kasih apabila ada Bapak Ibu yang memang tertarik dengan konsep kami yang memang dirasa nyeleneh, tapi nyeleneh yang menuju ke kebaikan, ya Kang. Bahkan ada perkataan dari teman-teman di Sekolah Alam Cilacap ketika akreditasi itu dari dinas ya udah, sekarang kita akreditasi gitu. Bahkan belum ada persiapan apapun, tapi alhamdulillah, ya, karena sudah ada izin dari Allah, mungkin sekolah itu terakreditasi. Bahkan sang asesornya ketika masuk di visitasi akreditasi, ini luar biasa, ini sekolah yang nyeleneh, ya, tapi nyeleneh dalam kebaikan gitu. Sekolah yang nyeleneh tapi nyeleneh dalam kebaikan seperti itu. Alhamdulillah Sekolah Alam Cilacap juga sudah terakreditasi. Artinya kalau setelah terakreditasi itu sudah bagian dari sekolah-sekolah yang memang diakui, ya, sekolah yang memang formal. Dan di kota-kota besar juga sudah mulai bergerak. Dan kami di sini bukan tidak lain
dengan tujuan menambah hasanah pendidikan yang ada di wilayah Ciamis, wilayah Tasik, dan juga wilayah Priangan Timur. Sehingga mudah-mudahan dengan menambah hasanah pendidikan ini, anak-anak bisa lebih memahami konsep pendidikan dari berbagai hal gitu ya, dari berbagai hal. Bapak Ibu yang ingin mendaftar silahkan bisa di rumah aja. Bapak Ibu bisa masuk ke link kami http bit.ly, biasa kan bit.ly hashtag ppdb sasuka 01 ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mengikuti Instagram kami di Sekolah Alam Sukahaji dan juga Facebook kami di Sasuka. Di sana ada nomor narahubung yang silahkan Bapak Ibu setiap saat bisa hubungi. Apabila pertemuan kali ini, talkshow kali ini belum lengkap, belum jelas apa itu sekolah alam dan bagaimana kegiatan-kegiatan di sekolah alam, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi narahubung yang sudah kami sediakan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya sekolah alam ini bisa menambah hasanah pendidikan yang ada di wilayah Priangan Timur, wilayah Ciamis. Jadi belajar asyik dan menyenangkan sesuai dengan fitrah dan tumbuh kembang anak, kita fasilitasi di sekolah alam. Terima kasih sekali lagi. Sekolah alam membentuk manusia atau siswa yang bertauhid, berakhlak, berilmu dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, luar biasa tadi di statement closing yang luar biasa. Sekolah Alam Sukahaji itu bertauhid, berakhlak, berilmu, berkarakter ya. Semoga ini menjadi satu doa yang luar biasa, menjadi motivasi untuk anak-anak di Indonesia ini dan khususnya di Priangan Timur ini untuk bisa bergabung salah satunya dengan Sekolah Alam Sukahaji atau Sasuka, dan orang tua semakin terbuka, kita semuanya semakin terbuka akan pentingnya pendidikan buat anak-anak kita ya. Dan kita teman-teman di komen bagi yang ingin tahu kontaknya, nanti akan kita komen untuk kontak personnya ya, di WA kan atau nanti di ini, nanti kalau di IG saya, di Facebook saya sudah ada. Nanti kalau yang belum lihat untuk kontak person Sekolah Alam Sukahaji, nanti akan saya komen lagi atau nanti bisa di message ya di fanpage-nya Sukahaji Waterboom. Pokoknya untuk pendaftaran ini bisa di rumah saja. Jadi pendaftaran cukup di rumah saja via WA. Nanti linknya semuanya akan dikasih, brosur bahkan nanti ya. Yang pengen tahu dulu brosurnya ada nggak, silakan. Nanti akan kita kirim, bisa via email, bisa via WhatsApp ya. Oke, teman-teman terima kasih, dan insya Allah yang bertanya, seputar hari ini, insya Allah akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Yang pertama adalah kita ada tiket kehormatan masuk ke Sukahaji Waterboom untuk 3 orang. Jadi yang komen silakan langsung message aja ya, inbox saya atau inbox Sukahaji Waterboom, kirimkan nomor WA-nya. Nanti ketika kita sudah buka, nanti kita akan WA, silakan bisa gratis masuk ke Sukahaji Waterboom untuk 3 orang ya. Kemudian yang kedua dapat produk sponsor juga, yaitu dari AZ Kefir. Yaitu AZ Kefir itu adalah susu probiotik yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan dan menjaga imunitas tubuh kita. Jadi bagi teman-teman sekarang yang imunitasnya pengen terjaga, salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, sebagiannya madu, dan salah satunya adalah suplemennya adalah imunitasnya adalah menggunakan namanya AZ Kefir atau susu probiotik. Insya Allah yang menjawab dapat hadiah, yang bertanya mendapatkan hadiah AZ Kefir ya, susu Kefir probiotik. Coba di WhatsApp apakah ada yang ini? Ya, sip. Dan insya Allah teman-teman program Talkshow Edukasi ini akan terus berjalan seiring dengan kondisi yang ada di sekarang, karena kita kondisinya belum tahu sebagaimana kondisinya sampai kapan, tapi ya semoga cepat berlalu. Tapi insya Allah Talkshow Edukasi ini akan tetap terus berjalan, karena ini adalah salah satu dukungan program kami untuk tetap mendukung program di rumah saja bareng atau bersama Sukahaji Wahana Edukasi. Jadi
teman-teman di rumah stay at home terus mendapatkan ilmu-ilmu, mendatangkan para pemateri-pemateri inspiratif sehingga di rumah tetap dapat inspirasi, tidak stres lah ya di rumah, untuk terus bisa stay at home atau di rumah saja. Dan insya Allah besok kita akan live lagi, yaitu ada tentang psikologi bersama dengan tim psikologi motivator, yaitu ada Kang Dede. Insya Allah besok teman-teman jangan lupa kita stay tune lagi di Wahana Edukasi Sukahaji Waterroom. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada beberapa tutur kata yang mungkin masih salah atau saya masih grogi ya, karena ini masih pembiasaan juga Pak Irfan. Mohon maaf kalau mungkin pertanyaan-pertanyaan saya mungkin masih belum bisa mengena di hati ya, tapi insya Allah kita terus semangat untuk belajar. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Irfan dan seluruh tim Sasuka dan tim Sacil ya, Ustadz Anton dan juga timnya. Terima kasih dan seluruh pengunjung setia Sukahaji Waterroom, penonton hari ini dan seluruh warga masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita terus bersemangat menjaga protokol kesehatan ya, insyaallah musibah ini akan cepat berlalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.